Jika suatu hari takdir menemukan kita kembali, dua insan yang dulunya saling mendamba dan memendam rasa, aku ingin memulai kisah kita dari titik awal. Kamu, aku, bersama dengan mekarnya bunga-bunga cinta yang baru. Bismillah, Assalamualaikum. Mari kita awali open book kali ini dengan sebuah pertanyaan. Apa definisi bad boy menurut kalian? Boleh komen di bawah karena kita akan membedah buku dengan judul Bad Boy in Black Tuxedo. Gara-gara novel ini, Ima sempet nyari perbedaan jas dan tuxedo. Nah, jas itu kan tahulah ya, jas seperti apa penampilannya. Apa bedanya dengan tuxedo? Jas itu biasanya dipakai rapat, meeting, atau ketemu orang penting, dan lain sebagainya. Nah, tuxedo ini pakaian yang lebih resmi, pakaian yang dipakai untuk acara-acara yang lebih resmi, seperti misalnya menghadiri pernikahan, menghadiri pesta, atau misalnya gala dinner. Sesuai dengan cover ya, ini contoh tuxedo, biasanya dasinya tuh dasi kupu-kupu. Novel ini diterbitkan tahun 2018, tapi udah ada di rak Ima itu dari tahun lalu, dan baru sempet baca 2-3 bulan yang lalu. Lumayan ngabisin waktu lama buat baca buku ini, bukan karena tebelnya sih, tapi entahlah, agak ngebosenin aja. Mungkin karena genrenya kurang sesuai buat Ima, tapi bisa jadi teman-teman tertarik untuk baca buku ini. Ima tuh sebenarnya mencoba untuk membuat review seobjektif mungkin, tapi ternyata, seperti yang pernah Ima singgung di open book sebelumnya, waktu Ima nonton YouTube-nya Kanvas Kata tentang manfaat mereview buku, sifat review buku itu memang subjektif, jadi nggak mungkin objektif. Bisa jadi review Ima soal buku belum tentu cocok dengan selera teman-teman dalam memilih buku. Ukuran buku ini 14 x 20 cm, tebelnya 1,5 cm dengan jumlah halaman 280 halaman. Standar ya. Terbitan Nauli Media, karya kedua dari penulis Devi Arika. Ima ingetin di awal, buat teman-teman yang kurang nyaman dengan dialog menggunakan lo gue, mengusung konsep latar tempat ibu kota, menggunakan bahasa-bahasa Inggris sebagian, metro konten itu nggak cuma adegan 21 tahun ke atas aja ya, bisa bahasa kasar, bisa juga adegan berantem. Itu sebenarnya udah masuk ke dalam konten dewasa. Dari judulnya aja udah jelas lah, bad boy. Sudah mengarah terkait apa yang bakalan dibahas. Buat yang gak nyaman dengan semua itu, jadi silahkan langsung skip aja video ini. Buku Bad Boy in Black Tuxedo ini waktu itu Ima beli di toko buku online Growmart bareng buku Arkais, Nona Teh, dan Tuan Kopi. Nah, bareng buku ini juga mau Ima review, tapi nanti menyusul. Beli di websitenya langsung, jadi Ima tuh kalau beli buku nggak pernah milih, main check out aja. Apalagi kalau ada diskon gitu, potongan harga. Kayaknya Ima tuh lemah dengan diskon buku, tapi kayaknya kalau barang lain, sekalipun diskonnya 70-80%, Ima jarang tertarik. Tapi kalau misalnya buku, meskipun diskonnya 20%, kayak yaudahlah ayo check out aja gitu. Ini salah sih, nggak boleh ditiru, apalagi kalau terkait buku-buku fikih ya. Minimal ada rekomendasi lah. Setelah selesai baca buku ini, Ima juga baru tahu kalau ternyata buku ini tuh pernah dipublish di Wattpad dengan jumlah pembaca sekitar 1 juta pembaca. Sebenarnya, ini bukan novel Wattpad pertama yang Ima baca versi cetaknya. Ada Dear Allah, ada Dear Nathan, Sebening Syahadat, Resign, Ganjil Genap, Aliandra, dan lain-lain itu udah pernah baca juga. Novel Bad Boy in Black Tuxedo ini juga udah masuk Google Book. Jadi, selain bentuk cetaknya, teman-teman bisa juga beli e-booknya di sana. Kita masuk ke sinopsis singkat. Bermula dari seorang laki-laki dengan tuxedo hitam di sebuah pesta pernikahan bernama Ravelino Haris, menculik perempuan bernama Tara Renata. Ima sering ketukar namanya antara Revalino sama Ravelino. Jadi yang benar itu Ravelino Haris, panggilnya adalah Ravel. Dua orang ini, Ravel dan Tara, itu sama-sama jadi tamu dan diundang ke pesta pernikahan temannya. Ravel teman mempelai prianya, sementara Tara adalah teman mempelai wanitanya. Ravel menculik Tara untuk memastikan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalunya. Tara ini sebenarnya teman kecilnya Ravel, tapi dia nggak ingat terkait Ravel sama sekali. Dulu Tara itu pernah satu mobil dengan ayahnya dan orang tuanya Ravel untuk berangkat ke acara prom night
SMA gitu, dan Rafael tuh udah berangkat duluan ceritanya. Di perjalanan terjadilah kecelakaan, di mana ayah dan kedua orang tuanya Rafael itu meninggal, ayahnya Tara gitu, dan kedua orang tuanya Rafael itu meninggal. Tara doang nih yang selamat, dan dia mengalami retrograde amnesia. Tara nggak bisa inget masa sebelum kecelakaan sama sekali. Jadi otomatis dia memang nggak inget sama Rafael. Habis SMA, Rafael kuliah ke luar negeri dan baru balik lagi dan ketemu Tara itu di pernikahan temennya ini. Itulah sekilas gambaran singkat dari buku ini. Apa yang menarik menurut Ima? Yang pertama adalah covernya yang warna hitam. Ima tuh selalu suka cover buku yang warna hitam karena kesannya tuh elegan dan adem aja gitu. Jenis covernya itu sama seperti yang Bicara Itu Ada Seninya, bertekstur, kelihatan ya. Lalu selanjutnya, ada kata-kata mutiara di setiap awal bab dan itu ditulis dalam kertas yang juga hitam. Dari segi bahasa juga sebenarnya gampang dipahami. Ada beberapa diksi yang baru Ima tahu. Contohnya kayak club, itu kelab ya. Ima taunya tuh dari lama. Cuma kenapa kelab? Kenapa nggak klub? Ima nggak tahu sih cara bacanya gimana. Kelab sama klub hampir terdengar sama. Ternyata kelab itu asalnya dari bahasa Melayu. Malaysia mungkin ya, di mana bahasa Indonesia itu masih satu rumpun dengan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Kayak misalnya Portugis, Prancis, Romania, dan lain-lain itu satu rumpun, bahasanya berasal dari bahasa Latin. Indonesia juga gitu, serupa tapi tak sama dengan bahasa Malaysia, tapi sama-sama berasal dari bahasa Melayu. Diksi rikuh, skeptis yang jarang dipakai juga Ima temukan di buku ini. Pasti tahulah ya ini mah, riku itu malu-malu atau segan-segan, dan skeptis itu kurang percaya atau ragu-ragu. Judulnya juga menarik, Bad Boy in Black Tuxedo. Ini julukan Tara untuk Rafael, karena Tara itu kan diculik pas Rafael pakai tuxedo, lagi acara nikahan kan. Tapi entah kenapa kalau misalnya judul menggunakan bahasa Inggris, di Indonesia itu jarang ada yang bertahan lama sampai bertahun-tahun gitu. Makanya kalau lagi nulis, cobalah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Rating untuk novel ini, Ima kasih 3,5. Kenapa? Kita bahas kekurangannya. Novel ini ditulis dari sudut pandang orang ketiga. Jadi penulis berposisi sebagai orang yang serba tahu yang menyaksikan kejadian antara Tara dengan Rafael. Tapi banyak juga monolog dalam hati di narasinya yang bikin kurang pas. Contohnya kayak ini di halaman 62 dan 63. Lalu ada juga di halaman 114. Menurut Ima akan lebih baik kalau novel ini ditulis dari sudut pandang orang pertama semua aja. Atau misalnya sudut pandang Tara secara total. Atau kalau mau ditulis dari sudut pandang orang ketiga, monolog-monolog seperti di halaman 62, 63, dan 114 tadi dihilangkan. Dibuat ulang dengan narasi dari sudut pandang penulis. Ada bagian yang menurut Ima kurang masuk akal di bagian awal. Tara itu kan diculik dari acara pernikahan yang notabene pasti rame gitu. Tapi kayak semua orang yang ada di tempat itu cuma ngeliat Tara minta tolong tanpa nolongin. Terus Tara diculik selama seminggu dan dikurung di apartemennya Rafael kan ya. Tapi paniknya itu terlalu cepat reda. Ya, bayangkan aja kita memposisikan diri sebagai orang yang diculik cowok yang gak dikenal. Pastilah ada usaha buat melarikan diri. Nah, Tara ini paniknya itu di 2-3 hari pertama aja. Habis itu malah santai nyari makanan ke kulkas, akrab dengan Rafael, dan lain-lain. Sebenarnya ada usahanya. Rafael tuh bilang kalau selama dia pergi kerja, apartemennya tuh bakalan dikunci. Terus karena Tara nggak bawa baju ganti, bajunya sama Rafael dikirimkan pakai kurir dari rumahnya Tara ke apartemennya Rafael. Logikanya, itu kurir nganterin baju pasti buka pintu kan? Harusnya kurirnya nggak bisa masuk dong. Kenapa Tara nggak memanfaatkan kesempatan itu buat kabur? Saran Ima, karakternya Tara ini perlu dipertajam lagi, situasinya perlu dipertegang lagi. Ada juga bagian di mana Tara ini bertemu dengan cowok bernama Brandon, sepupu jauh yang juga mantan pacarnya. Udah tahu cowok yang namanya Brandon ini nggak bener, tapi dia diajak jalan, diajak ketemu kok masih mau gitu. Terus ada bagian juga di mana Tara bilang, aku nggak bohong, bohong itu kan dosa. Lalu bagaimana dengan minum, ke klub, baju seksi? Harusnya Tara punya konsisten lah di sini. Sikapnya jadi kontradiksi kan? Sebagai sama-sama penulis pemula, sebenarnya Ima juga sering mengalami hal kayak gini ketika menulis. Di part awal, umur 22 tahun misalnya, di beberapa bagian berikutnya, ternyata umurnya 23 tahun. Atau di awal namanya A,
di bagian selanjutnya namanya mendadak B. Dan Ima itu kadang nggak sadar kalau ternyata ada ketidaksinkronan di antara dua bagian itu. Hal-hal seperti itu memang perlu ditangani, salah satunya dengan jangan malas untuk baca ulang karya kita ketika sudah selesai. Kekurangan selanjutnya adalah terkait penggunaan bahasa Sunda. Ada kata mah, atuh, ya auxiliary verb-nya orang Sunda lah. Kalau di Sunda mah kayak kurang afdol kalau nggak ada mah teh gitu ya. Nggak ada narasi yang menjelaskan kalau Tara ini asalnya dari suku Sunda, atau mungkin Ima yang bacanya terlewat. Apalagi Tara tempatnya adalah kota-kota besar. Jadi kayak kurang sinkron aja antara dialog tokoh dengan latar tempat dan lain sebagainya. Untuk bahasa kasar, banyaknya itu ketika menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya nggak terlalu masalah ya buat yang nggak ngerti bahasa Inggris. Umpatan seperti salah satunya judul lagunya Avril Lavigne, What the atau What the kalau adegan dewasa, ya silaturahim bibir lah, ada di buku ini. Lagi-lagi, di belakang bukunya nggak dicantumkan bahwa buku ini untuk 13 tahun ke atas atau untuk 15 tahun ke atas. Terus ada juga visual untuk tokoh Tara dan Rafael di dalam buku ini. Kayak cover udah oke, terus tata letak kutipan udah oke. Lagi-lagi menurut Ima ini nggak perlu, karena selain jadi nambah halaman, jadi merusak imajinasi gitu. Dan pembagiannya itu untuk 280 halaman dibagi dalam 21 bagian. Ditambah last part, epilogue, dan extra part. Membuat setiap bab di buku ini jadi terlalu singkat gitu. 5 halaman udah ganti bab. Kayak lebih bagus kalau digabung aja jadi satu bab tapi panjang. Bisa lebih singkat kan, jadi 15 bab totalnya, tapi tetap dalam 280 halaman. Fontnya juga kecil, mungkin supaya novelnya nggak terlalu tebal ya. Kayaknya kalau ukuran fontnya diperbesar bakalan lebih nyaman aja buat dibaca. Kita bandingkan dengan buku yang arkais tadi ukurannya supaya terlihat. Udah deh, itu aja. Sekali lagi, tidak ada maksud jelek apapun dalam membuat review ini. Dulu di mata kuliah apresiasi dan kajian puisi, dosen Ima tuh pernah bilang kalau sebuah karya sastra itu setelah dipublikasikan itu sudah bukan milik sendiri. Bukan dalam artian boleh diplagiat ya, tapi dalam artian penulis karya harus siap dengan kritik dan mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda dari pembacanya. Bayangkan ketika kita tidak mempublikasikan karya karena menunggu karya itu sempurna, ya nggak akan pernah dipubliskan seumur-umur. Justru poin plusnya itu Devi Arika di sini sudah berani mempublikasikan karyanya. Sekian, sampai ketemu di open book selanjutnya, and fi amanillah.